Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, NIM 24201431. Di sini saya akan menjelaskan tentang halusinasi dan manajemen halusinasi guna memenuhi tugas tase keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Pengertian dari halusinasi. Halusinasi merupakan salah satu gangguan jiwa di mana klien mengalami perubahan persepsi sensori, merasa sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghinduan. Klien merasa stimulus yang sebenarnya tidak ada. Nah, halusinasi juga merupakan hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal yaitu pikiran dan rangsangan eksternal yaitu dunia luar. Nah, klien juga memberikan persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata. Manifestasi klinik dari halusinasi atau tanda dan gejala pada pasien halusinasi itu ada 4 fase. Nah, fase yang pertama yaitu comforting, yaitu menyenangkan. Pada fase ini, klien mengalami kecemasan, stres, perasaan gelisah, dan kesepian. Nah, klien juga mungkin melamun atau memfokuskan pikiran pada hal yang menyenangkan untuk menghilangkan kecemasan dan stres. Nah, di sini klien masih mampu mengontrol kesadarannya dan mengenal pikirannya. Namun, intensitas persepsinya itu meningkat. Untuk perilaku dari klien tersebut seperti tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa bersuara, menggerakkan mata cepat, respon verbal yang lambat jika sedang asik dengan halusinasinya, dan suka menyendiri. Untuk fase yang kedua atau condemning, di mana kecemasannya itu meningkat dan berhubungan dengan pengalaman internal dan eksternal. Klien berada pada tingkat listening pada halusinasinya. Pemikiran internalnya menjadi menonjol. Gambaran suara dan sensasi halusinasi dapat berupa bisikan yang tidak jelas. Klien takut apabila orang lain mendengar dan klien merasa tak mampu mengontrolnya. Nah, klien di sini dia membuat jarak antara dirinya dan halusinasi dengan memproyeksikan hasil seolah-olah halusinasi datang dari orang lain. Nah, untuk perilaku klien tersebut di sini dia meningkatnya tanda-tanda sistem saraf otonom seperti peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Di sini klien asik dengan halusinasinya dan tidak bisa membedakan dengan realitas. Fase yang ketiga atau controlling. Nah, di sini halusinasi pasien itu lebih menonjol, menguasai dan mengontrol klien menjadi terbiasa dan tak berdaya pada halusinasinya, termasuk dalam gangguan psikotik. Karakteristiknya seperti suara bisikan, adanya suara, isi halusinasi semakin menonjol dan menguasai dan mengontrol klien. Nah, klien ini menjadi terbiasa dan tidak berdaya terhadap halusinasinya. Untuk perilaku klien itu sendiri, adanya kemauan dikendalikan halusinasi. Rentang perhatian hanya beberapa menit atau detik. Tanda-tanda fisik berupa klien berkeringat, tremor, dan tidak mampu mematuhi perintah. Fase yang keempat atau conquering atau panik. Nah, klien merasa terpaku dan tak berdaya, melepas diri dari kontrol halusinasinya. Halusinasi yang sebelumnya menyenangkan berubah menjadi mengancam, memerintah, dan memarahi.
Klien di sini dia tidak dapat berhubungan dengan orang lain karena terlalu sibuk dengan halusinasinya. Klien berada dalam dunia yang menakutkan dalam waktu singkat, beberapa jam atau selamanya. Nah, proses ini menjadi kronik jika tidak dilakukan intervensi. Untuk perilaku klien itu sendiri, perilakunya teror akibat panik, potensi bunuh diri, perilaku kekerasan, agitasi, menarik diri, atau katatonik. Dia juga tidak mampu merespon terhadap perintah kompleks dan tidak mau berespon lebih dari satu orang. Klien dengan halusinasi itu cenderung menarik diri, sering didapatkan duduk terpaku dan pandangan mata pada satu arah tertentu, tersenyum atau berbicara sendiri secara tiba-tiba, marah atau menyerang orang lain, gelisah, melakukan gerakan seperti sedang menikmati sesuatu. Juga keterangan dari klien sendiri tentang halusinasi yang dialaminya, apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, berikut ini merupakan gejala klinis berdasarkan halusinasi yang 4 fase saya sebutkan tadi. Untuk fase tahap pertama. Nah, untuk tahap pertama, gejala klinisnya, pasien menyeringai atau tertawa tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa bicara, gerakan mata cepat, bicaranya juga lambat, diam, dan pikiran dipenuhi sesuatu yang mengasihkan. Untuk tahap kedua, itu halusinasinya itu bersifat menjijikkan. Gejala klinisnya seperti cemas, konsentrasi dia menurun, ketidakmampuan membedakan nyata dan tidak nyata. Untuk tahap ketiga, halusinasinya bersifat mengendalikan. Gejala klinisnya cenderung mengikuti halusinasi, kesulitan berhubungan dengan orang lain, perhatian atau konsentrasinya menjadi menurun dan cepat berubah. Kecemasan berat seperti berkeringat, gemetar, tidak mampu mengikuti petunjuk. Tahap yang keempat, halusinasi bersifat menaklukkan. Gejala klinisnya, pasien mengikuti halusinasi, tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengikuti perintah nyata, berisiko mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Nah, apa sih penyebab dari halusinasi itu sendiri? Di sini untuk kemungkinan penyebabnya itu ada 2 faktor, yaitu faktor predisposisi dan faktor interpretasi. Nah, untuk faktor predisposisinya itu ada faktor biologis, di mana perkembangan sistem saraf yang berhubungan dengan respon neurobiologis yang maladaptif. Yang kedua ada psikologis, yaitu faktor dari keluarga, pengasuh, dan lingkungan klien yang sangat mempengaruhi respon dan kondisi psikologis dari si klien itu sendiri. Yang kedua adalah sosial budaya, di mana kondisi sosial budayanya ini mempengaruhi gangguan orientasi realitas seperti kemiskinan, konflik sosial budaya, perang, kerusuhan, bencana alam, dan kehidupan yang terisolasi disertai stres. Nah, untuk faktor presipitasinya, yang pertama dari biologis yaitu gangguan dalam komunikasi dan putar balik otak yang mengatur proses informasi serta abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dan otak yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk secara relatif menanggapi stimulus yang diterima oleh otak untuk diinterpretasikan. Yang kedua adalah stres lingkungan. Ambang toleransi terhadap stres yang berinteraksi terhadap stresor lingkungan untuk menentukan terjadinya gangguan perilaku. Yang ketiga adalah sumber coping, di mana sumber coping ini mempengaruhi respon individu dalam menanggapi stresor. Nah, itu untuk faktor-faktor penyebabnya. Bagaimana sih cara mengatasi pasien yang mengalami gangguan halusinasi? Nah,
Sebelum kita mengatasi halusinasi, tentunya kita akan melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Nah, di sini kita memberikan sikap keterbukaan terhadap pasien dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien agar dia mau menceritakan tentang apa yang ia alami saat ini. Nah, selanjutnya cara mengatasinya. Untuk cara mengatasinya itu sendiri ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan aktivitas positif. Di sini cara ini kita bisa masukkan ke jadwal harian pasien. Yang pertama seperti bersih-bersih, merapikan tempat tidur, mandi, berwudu, sholat, atau olahraga. Itu untuk aktivitas positif yang bisa dilakukan oleh pasien. Yang kedua, juga dengan cara bercakap-cakap atau mengobrol bersama temannya, menyapa temannya atau dokter atau perawat yang bertugas di sana. Yang ketiga yaitu meminum obat yang diberikan perawat secara rutin. Nah, itulah merupakan cara-cara untuk mengatasi halusinasi yang dialami oleh pasien.